Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara membuat bukti potong untuk pegawai tetap dengan metode key-in atau langsung di website. Metode ini sangat cocok bila pegawai kita tidak terlalu banyak, misalkan 5, 7, 10, 20 masih oke ya. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu semuanya serba otomatis. Tinggal klik-klik ya, termasuk nitku dan sebagainya. Sedangkan kalau metode yang kedua yaitu impor, kita perlu memasukkan manual. Tetapi akan lebih cepat jika jumlah pegawainya banyak gitu ya. Oke, kita coba metode key-in untuk pegawai tetap. Kita kembali ke Cortex. Ya, posisi sudah impersonating user ke NPWP perusahaan. Kita klik menu navigasi eBupot. Lalu untuk pegawai tetap, kita pilih menu bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Kita klik, maka kita akan dibawa ke tab belum terbit. Untuk membuat bukti potong baru, kita klik tombol Create eBupot MP. Maka formnya akan terbuka seperti ini. Mari kita lihat terlebih dahulu. Oke, cukup banyak yang perlu kita isi. Pertama, di masa pajak, kita klik di sini, lalu kita pilih masa pajak yang sesuai, misalkan Januari 2025, kita klik. Kemudian di bagian status akan otomatis normal, karena ini adalah bukti potong baru gitu ya. Lalu di bagian pegawai asing, kita klik, pilih apakah pegawai yang sedang kita potong itu pegawai asing atau tidak. Kalau tidak, kita pilih tidak. Kemudian kita perlu mengisi NPWP-nya. Ingat, sekarang di tahun 2025, untuk semua pegawai, kita utamakan memasukkan NIK 16 digit. Ya, kita masukkan NIK-nya di sini. Kemudian kita klik area manapun ya, area di luar ini, maka nama, alamat, kemudian nomor paspor, serta negara akan terisi otomatis sesuai dengan NPWP yang terdaftar. Kemudian di bagian status PTKP, di sini ada banyak, dari K itu kawin, ya, kemudian TK itu tidak kawin atau belum menikah gitu ya. Sedangkan garis miring di belakang ini menunjukkan jumlah tanggungan. K garis miring 0 artinya sudah kawin tetapi belum memiliki tanggungan, atau K garis miring 2 sudah kawin dengan memiliki 2 tanggungan, atau TK belum kawin garis miring 0 belum memiliki tanggungan. Kita scroll, banyak pilihannya. Misalkan kita pilih kawin dengan 2 tanggungan, kita pilih K garis miring 2. Kemudian kita isi bagian posisi, misalkan pegawai ini adalah staff gitu ya. Kita isi staff. Kemudian kita scroll ke bawah ke bagian fasilitas perpajakan. Di bagian fasilitas kita klik di sini, ada 3 opsi. Yang pertama adalah fasilitas lainnya. Yang kedua PPh ditanggung pemerintah atau DTP. Dan yang ketiga adalah tanpa fasilitas. Silakan dipilih sesuai dengan fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor ya. Pada umumnya atau yang lebih umum adalah tanpa fasilitas. Kita klik. Kemudian di bagian nama objek pajak kita klik di sini. Untuk pegawai tetap ada 3 pilihan. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur. Dan yang ketiga, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap yang menerima fasilitas di daerah tertentu ya. Di video kali ini kita akan contohkan pegawai tetap nanti. Tetapi kita akan coba pilih satu persatu. Misal kita pilih pegawai tetap di sini, maka jenis pajak, kemudian objek pajaknya akan terisi otomatis juga, termasuk tarif serta pajak penghasilan yang dipotong dan KAP-nya. Misalkan pegawai tetap, kode objek pajaknya di sini adalah 21/100/01. Jika kita ubah ke pensiunan secara teratur, maka akan berubah kode objek pajaknya menjadi 21/100/02. Jika kita ubah lagi di sini menjadi penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap yang menerima fasilitas di daerah tertentu, maka di kode objek pajaknya akan berubah menjadi 21/100/32 gitu ya. Jadi menyesuaikan secara otomatis. Kemudian kita masukkan penghasilan brutonya. Misalkan penghasilan brutonya adalah 35 juta, maka tarifnya untuk pegawai dengan status PTKP kawin dengan 2 tanggungan adalah 14% dari 35 juta, gitu ya.
Ingat, ini adalah penghasilan bruto, bukan penghasilan pokok ya. Kalau dapat bonus, ya ikut masuk ke sini. Misalkan penghasilan brutonya 3 juta. Nah, penghasilan 3 juta ini untuk status PTKP kawin dengan 2 tanggungan, itu tarifnya adalah 0 ya. Tarif THR-nya adalah 0. Jadi tidak ada pajak penghasilan yang dipotong. Nah, di sini 0 ya. Kemudian KAP-nya tertulis 411121/100. Ini secara otomatis. Kemudian di bagian NIKU atau nomor identitas sub unit organisasi, kita pilih cabang ya, NIKU dari cabang perusahaan kita yang melakukan pemotongan ke pegawai ini. Jika perusahaan kita tidak memiliki cabang, maka di sini akan muncul satu saja sebagai pusat atau yang utama. Kita klik, maka kita bisa klik tombol submit untuk menyimpannya ya. Sekarang bukti potong itu sudah muncul di sini di tabel di tab belum terbit. Tetapi ketika statusnya belum terbit, nomor pemotongannya belum ada, belum muncul. Agar muncul, kita perlu melakukan penerbitan. Sebelum melakukan penerbitan, kita akan lihat dulu preview di sini. Ya, ikon mata kita klik, maka kita akan melihat isian yang telah kita isi untuk pegawai tersebut. Kalau kita ingin mengedit, kita bisa langsung klik edit di sini, atau kita back saja. Kita juga bisa mengedit atau mengubah langsung dari ikon pensil pada bukti potong yang ingin kita ubah. Misalkan ada kesalahan di bagian yang bisa diedit ya. Karena ada beberapa bagian yang tidak bisa diedit, maka jika di bagian itu yang salah, kita harus hapus gitu ya kalau statusnya belum terbit. Oh iya, mari kita coba klik edit. Nah, di sini untuk bukti potong pegawai tetap yang statusnya belum terbit, bagian yang bisa diubah adalah pegawai asing ya. Di sini pegawai asing atau tidak, iya atau tidak. Kemudian status PTKP kita juga bisa ubah. Posisi di perusahaan kita juga bisa ubah. Kita scroll ke bawah. Kemudian fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor masih bisa diubah. Nama objek pajak juga masih bisa berubah. Kemudian penghasilan bruto juga masih bisa diubah. Serta NIKU atau nomor identitas sub unit organisasi yang memotong juga masih bisa diubah. Kalau sudah disesuaikan, kalau sudah diperbaiki, kita bisa simpan dengan klik tombol submit. Oke, itu adalah cara untuk membuat bukti potong dengan metode key-in untuk pegawai tetap. Tetapi video tadi sejauh ini belum sampai menerbitkan bukti potongnya. Ya, kita akan masuk ke tahap berikutnya atau part kedua dulu, yaitu bagaimana cara memasukkan bukti potong untuk pegawai tetap dengan metode impor XML atau Excel ya, dari Excel kemudian diubah ke XML lalu ke Cortex gitu, sehingga dapat memasukkan bukti potong untuk banyak pegawai secara massal lebih cepat. Misalkan pegawai kita ada 1000, 2000, 500, 700 ya. Maka metode impor XML ini yang lebih cocok untuk kita ya, untuk menghemat waktu. Untuk melakukan metode impor, silakan download versi konverter terbaru yang disediakan oleh pajak.go.id. Silakan klik link yang ada di deskripsi, kemudian scroll ke bawah ke bagian tabel. Karena kita sedang mendemokan bukti potong untuk pegawai tetap, maka kita akan mengarahkan mouse atau pointer kita ke bukti pemotongan bulanan pegawai tetap dalam kurung BPMP. Kita download konverter XML-nya, kita klik, lalu kita ubah namanya atau biarkan default gitu ya, lalu klik tombol save. Kemudian kita download template XML atau contoh XML yang benar. Kita klik, lalu kita simpan. Nama defaultnya adalah BPMP, kita klik save. Agar lebih rapi dan mudah, kita buat satu folder, misalkan PPH 21 pegawai tetap gitu ya. Klik kanan, new folder, lalu berikan nama PPH 21 pegawai tetap misal. Kemudian pindahkan dua file tadi ke dalam folder ini agar lebih mudah dicari. Lalu kita ekstrak file yang masih dalam kompresan dengan ekstensi .zip di sini. Kita klik kanan file yang masih dalam bentuk zip. Kemudian extract here kalau di Windows, atau open wide, WinZip, WinRAR, atau kalau di macOS aplikasi defaultnya adalah Archive Utility gitu ya. Maka kita akan melihat hasil ekstrak dengan nama bpmp.xml. Ini adalah contoh XML yang sesuai dengan permintaan Cortex yang bisa diimpor gitu ya. Kalau kita bingung cara untuk mengubah file Excel
ke XML, sebenarnya si pajak.go.id tadi di halaman yang sama sudah memberikan petunjuk caranya. Tetapi di video kali ini kita langsung praktekkan saja. Kita buka file Excel-nya, BPMP Excel to XML versi 2. Nah, ini disesuaikan ya. Silakan download versi terbaru, biasanya ada perbaikan. Setelah kita buka file Excel, kita perhatikan di sini ya. Secara default kita akan membuka sheet data. Kita perhatikan di sini NPWP pemotong. Di bagian kotak merah ini silakan diisi dengan NPWP perusahaan pemotong, ya NPWP 16 tentunya, dan pastikan diawali dengan tanda petik 1 seperti ini. Kemudian untuk masa pajak silakan isi dengan masa pajak yang sesuai. Kemudian tahun pajak kita pilih yang sesuai. Kemudian status pegawai, di sini ada ikon segitiga terbalik ya. Di sini kita lihat ada beberapa kolom yang memiliki ikon segitiga terbalik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika sel ya, ini namanya sel, diklik, maka kita tidak perlu ketik manual ya, kita tinggal pilih list yang ada. Misalkan di sini status pegawainya adalah lokal, maka kita pilih residen. Kemudian di kolom NPWP atau NIK atau TIN, silakan isikan dengan NIK 16 digit dari pegawai yang kita potong. Kemudian di kolom nomor paspor, kosongkan bila kita menggunakan status pegawai residen. Sedangkan kalau pegawainya adalah pegawai asing, kita isikan nomor paspornya di sini ya. Kemudian di bagian status kita pilih status PTKP dari pegawai yang kita potong. Misalkan TK _0 artinya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Karena ini ada tanda segitiga terbalik, maka kita tinggal klik saja lalu pilih yang disediakan. Kalau kita bingung maksud dari setiap pilihan list itu, kita bisa lihat di bagian sheet ref di sini. Sedangkan kalau kita tidak paham fungsi kolom ini apa ya? Diisi apa ya? Contohnya bagaimana ya? Kalau kita bingung tentang kolomnya, kita bisa lihat di sheet BPMP di sini. Oke, untuk kolom selanjutnya yaitu posisi, silakan isi dari posisi pegawai tersebut di perusahaan, misalkan staff atau yang lain. Kemudian sertifikat atau fasilitas, pilih N_A kalau tidak memiliki fasilitas, pilih DTP kalau DTP, ETC kalau memiliki fasilitas lainnya, gitu ya. Kita bisa klik lalu pilih saja dari 3 opsi yang ada. Kemudian di kolom kode objek pajak, di sini juga tinggal klik lalu pilih kode objek pajak yang sesuai. Kalau kita bingung pilihannya apa, maksudnya 21/100/01 itu apa, kita bisa lihat di sheet ref. Kemudian kita lanjut ke kolom selanjutnya, penghasilan kotor. Ingat, ini adalah penghasilan kotor, bukan gaji pokok ya. Kalau kita dapat bonus misalkan, maka bonusnya akan ikut menjadi bruto ya. Kemudian kita isikan dengan benar, misalkan 5.500.000 ya, 5500000 gitu ya. Maka di bagian tarif ini akan otomatis terisi. Kemudian untuk kolom ID TKU yang saya tandai kotak merah, ini adalah ID TKU dari pemotong ya. NITku dari perusahaan pemotong. Oke, ingat ID TKU terdiri dari 22 digit. Umumnya NPWP ya, NPWP 16 diikuti dengan 6 digit 0 di belakangnya, sehingga totalnya menjadi 22 digit. Kemudian, untuk kolom selanjutnya yaitu tanggal pemotongan, silakan memilih tanggal pemotongannya. Misalkan karena pegawai tetap ya biasanya di akhir bulan gitu ya. Misalkan di tanggal 26, ya maka kita pilih semua di sini 26 bulan Januari 2025 ya. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Setiap kolom yang diisi dengan NIK atau NITku ataupun NPWP itu selalu diawali dengan petik 1 di atas ya. Misalkan nih kita double klik NPWP pemotong, maka di sini kelihatan nih di bagian depan diawali dengan petik 1 di atas ya. Kita bisa langsung lihat sel yang kita double klik atau bisa lihat di bagian ininya. Oke, ini juga contohnya ya. Termasuk yang saya tandai kotak kuning ini, status. Di template ketika video ini dibuat, ini juga diawali dengan petik 1 di awal, di depan ya. Mari kita coba lihat sheet dari BPMP ya. Sheet ini menjelaskan tentang
fungsi kolomnya. Misalkan nih, kolom di Excel namanya adalah NPWP pemotong. Kalau sudah di-convert ke XML, bagian ini akan tertulis tin. Ya, kita coba cek versi XML-nya. Lihat nih, yang saya kotak merah ini adalah NPWP pemotong. Di XML tertulis tin. Contoh lain, di tabel Excel tertulis kolomnya adalah masa pajak. Tetapi ketika kita convert atau kita ubah ke XML, maka akan berubah menjadi tax period month. Berubah menjadi ini. Ya, berarti bagian ini diisi dengan masa pajak gitu ya. Dan seterusnya sampai ke sini. Withholding date atau tanggal pemotongan. Dan ingat di sini tanggal pemotongan versi XML-nya adalah YYYY ya, Y 4 kali, YYYY strip MM strip DD gitu ya. Kemudian di bagian ini juga ada petunjuk pengisian. Misalkan kolom NPWP pemotong itu diisi apa sih? Ya, di sini dikasih tahu nih, diisi dengan NPWP pemotong. Untuk kolom masa pajak diisi dengan masa pajak pemotongan. Untuk kolom NPWP atau NIK atau TIN diisi dengan NIK pegawai tetap. Kemudian untuk kolom ID TKU diisi dengan ID TKU pemotong dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bingung contoh dari pengisiannya bagaimana, penulisannya bagaimana, kita bisa lihat di bagian kolom contoh pengisian. Misalkan NPWP pemotong, contohnya diisi seperti ini. Ketika kita double klik, maka di sini ada stroke atau petik 1 di depan. Misalkan di bagian ini, di kolom ID TKU, cara ngisinya bagaimana sih? Kita bisa double klik di sini, di depannya diawali dengan petik 1 di atas, kemudian jumlah digitnya adalah 22 digit. Dan sebagainya. Kemudian di kolom validasi, ini menunjukkan bahwa yang kita isi di sini apakah akan divalidasi atau tidak gitu ya. Oke, next. Ini adalah contoh dari sheet ref. Kemudian ini adalah sheet ref ya. Sheet ref ini berisi tentang keterangan list yang ada. Misalkan di bagian status, di sini kan ada TK0, TK1, K0, K2, K3 dan seterusnya itu. Maksudnya apa sih sebenarnya? Ya, misalkan K_2. Ini maksudnya adalah kita lihat di sheet ref. K2 itu adalah kawin dengan 2 tanggungan gitu ya. Kemudian kode objek pajak. Di sini tertulis 21/100/01. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya 21/100/01 adalah di sini juga ada penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap termasuk pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia dan pejabat negara. Gitu ya. Jadi kalau kita bingung maksud dari list yang tersedia, kita bisa lihat di sheet ref. Next, kita soroti bagian-bagian yang sering tertukar. Yang pertama, NPWP pemotong. Biasanya kita lupa ya, karena kita download template, kita lupa mengubah dengan NPWP perusahaan kita, 16 digit. Kemudian di bagian NPWP atau NIK atau TIN, kita malah mengisi NPWP pemotong ya, itu salah. Atau kita lupa mengubah template ya, itu juga salah. Yang benar adalah kolom ini diisi dengan NIK pegawai yang sedang kita potong gitu ya. Kemudian di bagian ID TKU, ini juga mungkin saja salah ya. Siapa tahu kita mengisi dengan NIK pegawai yang dipotong. Padahal untuk pegawai tetap, kolom ID TKU adalah NIK dari si pemotong. Misal nih, kita sudah memasukkan semua pegawai kita, pegawai tetap di tabel Excel yang disediakan. Semuanya sudah benar gitu ya. Kemudian, agar kita bisa mengekspor atau mengubah file Excel tadi menjadi XML, jika kita belum mengaktifkan mode developer di Excel yang ada di komputer kita, maka kita perlu mengaktifkannya terlebih dahulu. Caranya, kita klik menu file yang ada di pojok kiri atas, kita klik, maka akan muncul sidebar atau menu samping. Silakan pilih menu option. Setelah kita klik, akan muncul box ya. Namanya box Excel option. Kita pilih di sini custom ribbon. Kita klik custom ribbon. Lalu kita pastikan menu developer sudah dalam keadaan tercentang. Kalau belum, silakan dicentang lalu klik tombol OK. Sekarang
Excel kita sudah mengaktifkan mode developer. Cirinya di ribbon ini namanya ribbon ya, ada menu developer ya. Ketika kita sudah memasukkan semua data pegawai ya, bukti potong pegawai, untuk mengekspor ke XML kita klik ribbon developer, lalu klik tombol ekspor. Kemudian kita beri nama filenya, misalkan pph21 underscore pegawai tetap underscore 01 2025 gitu ya. Kemudian kita simpan di folder yang tadi agar lebih mudah dicari, lalu klik tombol ekspor. Anggap saja file XML-nya sudah jadi seperti ini ya. pph21 underscore pegawai tetap underscore 01 2025.xml. Pastikan menulis nama yang mudah diidentifikasi ke depan. Next, bagaimana cara mengekspor file XML tadi ke Cortex? Caranya, kita buka menu eBuPot, lalu pilih menu untuk pegawai tetap. Kemudian, kita akan berada di tab belum terbit. Untuk melakukan impor XML, kita klik tombol impor data di pojok kanan atas ini. Kemudian akan muncul submenu Browse dan Download Template. Kita pilih Browse, lalu kita pilih atau buka atau cari file pph21 underscore pegawai tetap underscore 01 2025.xml tadi ya, hasil ekspornya atau file XML-nya gitu ya. Kita klik open. Nah, ini adalah contoh error. eBuPot have error. Kalau kita melihat error withholding date element is invalid, misalkan tertulis seperti ini, dan di sini juga ada kolom nomor, maka cara bacanya seperti ini. Tanggal pemotongannya tidak valid, terisi seperti ini ya, tidak sesuai dengan data type yang ditentukan. Lalu bukti potong yang mana yang salah? Bukti potong yang pertama. Maka kita buka file XML dari hasil ekspor file Excel ke XML tadi. Kita klik kanan, open wide, misalkan buka dengan aplikasi Chrome atau Edge atau Firefox gitu ya. Atau Notepad++ atau Visual Code ya. Kalau saya lebih suka menggunakan Visual Code karena gratis dan tampilannya bagus ya, ada nomor-nomornya seperti ini. Kita juga bisa menggunakan Notepad++, itu juga gratis, ringan dan ada nomor dari barisnya. Kemudian kita langsung lihat bukti potong yang pertama. Maka kita lihat MP payroll yang pertama. Grup MP payroll yang pertama ya. Cirinya grup itu adalah seperti ini. Kurung buka lancip, MP payroll, kurung tutup lancip. Nah, ini ditutup dengan ini. Ada garis miring di depannya. Artinya, ini adalah satu bukti potong. Dan sedangkan ini adalah elemen-elemennya. Kalau di Excel ini adalah kolom-kolomnya, sedangkan ini adalah isinya. Gitu ya. Yang putih ini adalah isinya. Kalau error withholding date invalid, maka kita cek di sini dan pastikan formatnya sudah benar, yaitu YYYY, Y-nya 4 digit, strip MM, bulan 2 digit, misalkan bulan Desember ya 12, bulan Januari ya 01, kemudian strip DD atau hari 2 digit. Kalau tanggal 1 ya 01, tanggal 15 ya 15 gitu ya. Dan pastikan sesuai dengan format ini. Next, ini adalah contoh error yang lain. Jika kita menemukan error nilai NPWP harus sama dengan NPWP yang dipotong, kemudian di sini ada nomor 1, ini maksudnya adalah kita lupa mengganti NPWP pemotong ya di bagian tin ini. Kita mungkin saja lupa mengubah NPWP dari template yang ada, yang hasil kita unduh tadi. Pastikan kita isi dengan 16 digit NPWP perusahaan kita. Next, ini adalah contoh lain, yaitu eBuPot have error dengan detail wajib pajak dengan NPWP bla 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 tidak ditemukan. Silahkan cek ini ya, berarti ini eBuPot yang pertama ya. Silahkan cek bagian ini, counterpart tin, apakah NIK-nya sudah benar 16 digit. Terkadang tidak sengaja ada kesisipan spasi, titik dan sebagainya. Pastikan benar ya. Kemudian next, ini adalah contoh error yang lain. eBuPot have error, di mana errornya adalah ID place of business activity of record X not found. Berarti ini yang salah semuanya ya.
bukti potong pertama, kedua, ketiga, sampai ke 10. Kebetulan ini sama semua salahnya. Kalau kita menemukan error ini, artinya adalah ID TKU dari pemotong, ya, pegawai tetap. Ingat, kita sedang berada di metode impor khusus pegawai tetap, di mana ID TKU-nya adalah ID TKU pemotong. Kalau error seperti ini, ID place of business activity not found, artinya di bagian ini, ID place of business activity-nya, pastikan terisi 22 digit NIDQ dari yang memotong pegawai tersebut. Biasanya NIDQ terdiri dari 22 digit, yaitu 16 digit NPWP diikuti 60 di belakang ya, untuk yang utama. Intinya ini adalah NIDQ gitu. Next, jika file XML-nya semuanya sudah valid, ya semua record-nya benar, maka ketika kita impor, kita akan melihat EBUPOT is valid ya. Kemudian tabelnya di sini kosong ya, tabel uraian dari errornya tidak ada. Silakan klik tombol submit, maka semua bukti potong pegawai tetap akan langsung muncul di sini. Jika tidak muncul, silakan klik tombol refresh panah melingkar di sini. 1-3 kali ya biasanya. Atau misalkan nih, bukti potong kita ada 11. Agar tampil semua dalam satu kali lihat, kita bisa ubah ini, jumlah maksimal record yang terlihat. Kita klik lalu kita ubah. Misalkan kita ubah 100, maka di sini yang bisa terlihat adalah 100 record atau 100 row atau 100 bukti potong gitu ya. Ingat, hasil impor itu statusnya belum terbit. Kita perlu melakukan penerbitan jika sudah benar. Lalu, bagaimana jika hasil impor itu ada yang salah dan kita tidak ingin mengedit satu persatu? Maka kita bisa hapus ya. Kita bisa hapus masal yang salah. Kita centang yang salah, yang mana? Setelah kita centang, kita bisa klik tombol hapus warna merah di atas ini. Setelah kita klik, maka akan muncul notifikasi sukses, data sukses dihapus, kita close, dan bukti potong yang sudah kita hapus akan berpindah ke tab tidak valid. Lalu bagaimana jika kita ingin melakukan penerbitan? Ternyata bukti potongnya sudah benar nih hasil impornya. Maka kita centang yang kita ingin terbitkan. Lalu kita klik tombol terbitkan ya, warna hijau di atas ini. Kita centang yang ingin kita terbitkan, lalu klik tombol hijau terbitkan. Maka akan muncul notifikasi sukses, kita bisa close. Bukti potong yang sudah kita terbitkan akan berpindah dari belum terbit ke telah terbit ya. Akan berpindah ke tab ini, telah terbit. Lalu bagaimana kalau bukti potongnya sudah kita terbitkan, ternyata masih ada yang salah? Maka kita bisa melakukan ganti ya. Caranya bagaimana? Kita masuk ke tab terbit, kita masuk ke tab telah terbit, kemudian kita pilih bukti potong yang sudah terlanjur diterbitkan tetapi salah. Kita klik ikon pensil atau amend atau ganti gitu ya. Untuk bukti potong yang sudah diterbitkan, kita masih bisa mengubah di bagian pegawai asing, ya atau tidak, status PTKP, posisi di perusahaan, kemudian fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor, nama objek pajak, serta penghasilan bruto. Kita scroll ke bawah, kita juga masih bisa mengubah NIDQ dari pemotong. Ya, cabang mana yang memotong pegawai ini gitu ya. Setelah selesai semua, kita klik tombol submit dan selesai. Lalu bagaimana kalau yang salah itu misalkan di bagian ini, di bagian NPWP-nya salah? Kan tidak bisa diedit nih. Solusinya adalah jika salah di bagian yang tidak bisa diubah, maka kita bisa batalkan bukti potong yang sudah terlanjur diterbitkan, lalu kita memasukkan atau membuat lagi bukti potong yang benar untuk pegawai tersebut gitu ya. Tetapi kalau bukti potong belum diterbitkan, kita bisa langsung centang lalu hapus gitu ya. Tidak perlu melakukan pembatalan terlebih dahulu. Next, kita contohkan secara visual. Misalkan bukti potong kita sudah terlanjur terbit, maka akan tampil di bagian telah terbit. Ternyata salah. Kita centang, ternyata salah. Dan yang salah adalah bagian-bagian yang tidak bisa disunting atau diganti. Maka kita centang bukti potong yang mengalami salah di bagian yang tidak bisa diubah,
lalu kita klik tombol batal. Jika sudah diklik batal, maka akan muncul pop-up sukses, data sukses dibatalkan. Kalau yang belum diterbitkan itu berhasil dihapus, sedangkan kalau sudah terlanjur diterbitkan dan ingin dibatalkan, maka notifikasinya adalah sukses cancelled atau sukses dibatalkan. Ya, kemudian yang dibatalkan tadi akan masuk ke tab tidak valid. Kemudian kita perlu memasukkan ulang ya, atau membuat ulang bukti potong pegawai tersebut ya, yang sudah kita batalkan tadi. Kita buat ulang, kita input yang benar bagaimana. Ya, caranya kita pindah ke tab belum terbit, lalu kita klik tombol create ebupot MP seperti ketika membuat bukti potong baru secara key-in. Lalu kita pilih masa, misalkan kita pilih Januari, kemudian kita pilih pegawai asing atau tidak, misalkan kita pilih tidak, lalu kita masukkan NPWP 16 digit, lalu kita masukkan NIK di kolom NPWP, ya, NIK 16 digit. Kalau valid, nama, alamat, nomor paspor, negara akan muncul otomatis. Lalu kita pilih PTKP-nya, misalkan tidak kawin dengan satu tanggungan kah, atau TK_1 kah, atau yang lainnya. Misalkan kawin dengan 2 tanggungan, maka kita pilih K_2, gitu ya. Kemudian kita isi posisi, misalkan staff, kemudian kita scroll ke bawah ke bagian fasilitas perpajakan. Kita pilih fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor itu apa? Tanpa fasilitas kah, DTP kah, atau memiliki fasilitas lainnya. Misalkan secara umum tanpa fasilitas ya, yang kebanyakan. Kemudian di bagian nama objek pajak kita klik di sini. Untuk pegawai tetap ada 3 pilihan, yaitu penghasilan yang diperoleh pegawai tetap, atau penghasilan yang diperoleh pensiunan secara teratur, atau penghasilan yang diterima oleh pegawai yang menerima fasilitas di daerah tertentu. Kalau kita memilih pegawai tetap, maka di sini kode objek pajaknya adalah 21/100/01. Kalau objek pajaknya kita pilih pensiunan secara teratur, maka kode objek pajaknya akan berubah juga menjadi 21/100/02. Sedangkan kalau nama objek pajaknya kita ubah menjadi pegawai tetap yang menerima fasilitas di daerah tertentu, maka kode objek pajaknya akan berubah menjadi 21/100/32. Gitu ya. Misalkan kita pilih pegawai tetap saja, jenis pajaknya adalah pasal 21. Kemudian kode objek pajak yang muncul secara otomatis adalah 21/100/01. Kemudian penghasilan brutonya berapa? Misalkan 35 juta untuk pegawai dengan status kawin dengan 2 tanggungan, maka tarifnya akan terisi otomatis 14%. Sedangkan pajak penghasilan yang dipotong 4,9 juta ya, 14% dari 35 jutanya. Ingat, di bagian penghasilan bruto adalah bruto, bukan gaji pokok. Misalkan dapat bonus, maka ikut kena potongan ini ya, atau kena TER. Misalkan penghasilan brutonya 3 juta untuk pegawai dengan status kawin dengan 2 tanggungan, maka tarif TER-nya adalah 0. Artinya tidak ada pajak PPh 21 yang dipotong. Kemudian KAP-nya akan terisi otomatis, yaitu 4/11121/100. Kemudian kita bisa isi NIDCO. Ya, nomor identitas sub unit organisasi yang melakukan pemotongan terhadap pegawai ini. Kalau kita memiliki cabang, di sini akan muncul beberapa, tetapi kalau tidak memiliki cabang, maka yang muncul di sini hanya satu, yaitu yang utama atau pusat. Kita klik, lalu klik tombol submit. Maka hasil submit tadi akan muncul di tab belum terbit. Kalau kita ingin terbitkan, kita centang, lalu pilih terbitkan. Setelah kita terbitkan, bukti potong tersebut akan berpindah ke tab telah terbit. Sekarang kita sudah bisa cara untuk input key-in langsung di website untuk pegawai tetap. Kita juga sudah bisa melakukan impor massal via Excel yang diubah ke file XML lalu diimpor ke Cortex. Kita juga sudah bisa melakukan pratinjau, mengubah, kemudian membedakan bagian mana yang bisa disunting, bagian mana yang tidak, kemudian bagaimana kalau ada yang salah ketika sudah diterbitkan, dan sebagainya. Ya, kita next ke bagian selanjutnya,
yaitu pegawai tidak tetap key-in. Kita lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu part bagaimana cara membuat bukti potong pegawai tidak tetap dengan metode key-in atau langsung di website Cortex-nya. Misalkan kita sewa satu freelancer, kemudian freelancer tersebut membuat satu halaman landing page, dihargai 2 juta gitu ya. Bagaimana cara inputnya? Kita lanjutkan ke part selanjutnya.